Halo everyone, and welcome to my YouTube channel. Oke, kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang bagaimana di open posisi menggunakan time frame 1 menit ya, walaupun 1 menit. Karena gini, saya sendiri adalah retail trader. Saya berasumsi bahwa harga akan naik, harga akan turun berdasarkan tentu pergerakannya yang terjadi saat itu. Kalau kita menganggap bahwa price itu akan uptrend, satu-satunya cara adalah bahwa price itu tidak boleh melebihi atau tidak boleh break kalau mau uptrend ya, tidak boleh break dari lower low atau higher low. Itu wajib. Ketika higher low atau lower low masih di break, artinya belum saatnya untuk bisa uptrend. Contoh seperti ini. Ya. Jadi kemarin ada cerita di sini. Saya ekspektasinya saya buy di sini karena ada FPG juga, ada rilis ya. Ini FPG-nya yang sudah rilis, ada FPG. Saya buy. Kemudian penempatan stop loss-nya adalah di sini ada COC juga. Penempatan stop loss-nya adalah di sini. Gitu. Ekspektasinya adalah bahwa harga setelah ini akan naik ya, karena saya masih berekspektasi tinggi bahwa gold itu XAU masih akan naik cukup tinggi. Itu ternyata di dalam perjalanannya price itu break lower higher low, anggap aja ini higher low ya, break di sini ya kan, ya sudah, itu salah, sudah opsi saya salah kan, itu. Terus ya karena salah saya waiting lagi buy-nya pun akan kita lakukan apabila FPG sudah ada. Ketika tidak ada FPG fair value gap, maka opsi untuk buy sementara kita tinggalkan. Jadi buy itu terjadi kalau FPG-nya rilis. Kalau FPG tidak ada ya jangan mengharap untuk bisa buy gitu loh. Ini ada buy, ada FPG kan. Ya kita bisa berharap buy karena ada FPG-nya. Bahkan kita bisa buy di harga setelah FPG rilis ini, tidak apa-apa, lebih kecil nanti untuk stop loss ya, seperti ini. Hanya 70 poin. Ini boleh saja karena FPG-nya, ekspektasinya kita bahwa FPG ini akan steady di harga saat ini ya. Ini akan terus berada di tempatnya, dia tidak berubah, tidak di break oleh price ya, tapi kenyataannya dia di break oleh price. Sama seperti ini juga gitu. Ya, di harga ini panjang ya, jadi seperti itu. Jadi kemudian ini ada FPG juga ya, ada FPG. Sudah buy juga, bisa buy setelah harga FPG. Kenapa? Karena memang di sini ini adalah penempatan untuk stop loss-nya. Itu mungkin bisa lebih panjang, oke, enggak apa-apa. Nah seperti ini bisa, enggak ada masalah, itulah ya. Biasanya caranya seperti ini, yang biasa kita lakukan seperti itu. Yang jelas bahwa kita punya selalu menempatkan, kalau kita mau pakai stop loss itu di bawah higher low atau lower low itu. Tapi kalau hari pertama adalah Senin, saya lebih suka memakai hedging posisi daripada stop loss. Toh sama juga sebetulnya, tapi kalau hari Senin ada possibility saya lebih 90% saya akan menempatkan locking posisi daripada stop loss. Kenapa? Karena kalau locking posisi ya siapa tahu dari sini harga akan turun jauh, misalnya dari situ turun jauh ya kan, nanti kita bisa buy lagi di harga bawah, misalnya di harga bawah buy lagi kan gitu. Sama nanti di bawahnya juga ada locking posisi. Nah ketika sudah buy, misal dari misalnya ini turun ya, harga naik kita buy. Ketika ini melanjutkan kenaikan ya kan, ini kita close, bisa menutup kerugian yang ada di locking tadi. Seperti itu caranya. Yang biasa saya pakai adalah seperti itu. Oke, lah ini kemudian setelahnya steady terus ya, karena memang asumsi saya bahwa harga terus akan naik gitu loh. Walaupun harus terkena cut loss beberapa kali misalnya ya, tidak ada masalah. Yang penting kita tempatkan stop loss ya. Memang harga paling aman saya katakan ya,
paling aman itu apabila kita buy berdasarkan COC, itu sudah paling, kalau menurut saya sih paling aman. Cuma masalahnya kemarin itu sempat harga itu dari sini juga dia enggak bentuk COC sama sekali. Perhatikan di sini enggak ada COC sama sekali. Saya buy-nya ini hanya cuman karena ada FPG saja saya buy. Ya, di sini juga buy. Ada FPG saja saya buy di sini. Penempatan cut loss di mana? Seperti biasa saya penempatan cut loss saya di bawah FPG. Gitu. Ada COC kebetulan, ya kan? Nah, ini cut loss saya di sini sudah. Nah, ya kan? Nah, yang di sini sama, saya juga buy. Ya seperti ini saya sampaikan ada buy stop, tapi saya tempatkan buy stop waktu itu, ya. Terus kemudian stop loss-nya di bawah FPG. Gitu. Oke. Dan terus ternyata dia naik cukup panjang. Nah, panjang, nah sekarang juga naik masih di 33668. Seperti itu. Jadi kenapa kita buy sell di FPG? Karena bagi saya FPG for value gap itu adalah pemantik daripada price. Pemantiknya, sementara COC adalah bahan bakarnya. Bahan bakarnya kalau bayangkan ya ada pemantik atau korek. Dekatkan dengan bahan bakar, meledak kita sudah. Ya. Jadi ada FPG, biasanya FPG duluan sebelum COC, ada FPG dulu pasti. Rata-rata seperti itu, ada FPG kemudian berarti sambut dengan perhatikan di area ini. Ada area ini. Ini ada FPG duluan keluar dulu, ya kan? Baru disambut dengan COC, meledak dia, naik kan? Nah, kayak gitu. Ini teknik simple, bisa dipakai di semua time frame loh. Semua time frame bisa ini. Nah, lalu kita bisa beralih ke M15 untuk memastikan posisi yang kita punya. Ya. Ini bisa memastikan posisi itu di M15 ini bisa. Artinya apa? Di M15 ini pun walaupun di M15 kita pun juga bisa lebih steady, lebih nyaman. Cuma memang area stop loss atau locking di M15 tentu lebih panjang daripada M1 kan. Gitu. Tapi tetap caranya sama. Baik ketika ada FPG kayak gini, ya. Baik ketika ada FPG. Sell ketika ada FPG sama, kalau ingin sell pun juga sama. Buy sell tidak ada beda. Ini sell, ya. Ini ada sama ini. Gitu. Ini ada FPG, ya. Sini ada FPG, selling, profit kan. Gitu loh. Kita bisa dibilang ini profit berapa ini? 200 poin guys. Lumayan kan? SL-nya di mana? SL-nya bisa di lower high, mungkin di sini kita anggap baca lower high atau mungkin higher high, saya tidak tahu. Jelas ini lower high mungkin. Kemudian di upper lah, di uppernya. Kemudian atau ditempatkan di atas FPG seperti ini. Ini paling enak sudah. Ini paling nyaman, paling enak, paling nyaman. M15 itu paling enak memang gitu. Nah, kenapa kita harus ini kita pakai dua time frame ya, M1, M5, M15, 3 time frame. Artinya open posisi tetap saya pakai M1 ya, untuk melihat trennya mungkin di M15 oke lah. Karena gini guys, karena di M15 ini ya ini kalau FPG-nya steady itu rata-rata dia akan junam atau uptrend lebih lama. Contoh di sini. Ini order block FPG. Ini FPG contoh di sini. Enggak terlalu jauh. Kita ambil contoh yang mungkin di sini aja. Ini. Ketika ada FPG yang rilis di harga ini. Ini FPG-nya. Ya kan? Price turun, naik. Kita hanya fokus selling karena M15 ada FPG sell. Hasilnya kan lumayan tinggi juga untuk profitnya. Kayak gitu. Kalau kita ambil di sini misal
selling katakanlah ya. Terus high stop lossnya di atas ya memang sekitar 90 poin enggak apa-apa lah. Ini kita masih dapat kurang lebih sekitar berapa ini? 15 panjang bos, bisa 200 poin loh. 223 paling tidak. Apalagi kalau ada FPG yang kedua rilis lagi itu. Ini FPG yang kedua. Ini saya close dulu aja. Oke. Ini juga saya close. FPG kedua rilis, selling lagi di harga ini, stop lossnya tempatkan di atas FPG yang pertama ini cukup sebetulnya. Ini pun juga masih dapat sekitar 140. Makanya ada yang bilang, saya dulu bingung apa sih namanya trend is your friend, apa sih trend is your friend, trend is your friend itu seperti apa? Ternyata ya ada SMC ini kita baru bisa tahu akhirnya, oh ternyata trend is your friend itu kayak gini gitu. Nah kemudian ini ada buy ya kan. Nah di sini ada buy ya. Ini kan ada FPG, bisa buy di sini, bisa buy di bawah, bisa tempatkan di harga bawah. Ini sekitar 160, anggap aja 160 lah ya. Nah ini masih masih running. KTP di sini sudah 210, lumayan kan. Itu di 33 berapa, 78 ya. 33 78 79 lah. Gitu. Kemudian ada FPG lagi baru di sini, fresh FPG ya. Kita bisa buy juga di sini. Ini stop lossnya bisa di low-nya bisa kayak gini. Ini aja di low aja sudah stop loss sudah 45 poin, lumayan kan juga. Ya enggak terlalu, memang enggak terlalu tinggi, tapi lebih enak seperti itu. Itu kita pakai F15 oke, enggak masalah. Oke, makanya gini teman-teman, kita harus tahu tren ya, kita harus tahu. Boleh lah kita pakai psikologis kita, boleh. Artinya kita psikologis kita mengatakan saya mau buy, sudah. Kita hanya cari buy dengan aturan yang sudah ada. Nah, sudah kita buat. Apa aturannya? Pertama harus ada FPG buy. Nggak boleh buy ketika tidak ada FPG buy. Itu satu nilai wajib. Kasarannya gitu ya. Jangan melakukan opsi buy ketika tidak ada FPG atau fair value buy. FPG buy. Ketika ada FPG buy baru kita buy. Tapi ketika tidak ada, jangan pernah berharap untuk bisa buy. Kayak gitu. Sebetulnya di sini juga ada FPG. Ini juga ada FPG di sini. Ini juga ada FPG. Ini juga FPG ya. Ya kan? Ada FPG M15, ada FPG sebetulnya. Ini bisa kita buy di harga atas ini. Mungkin di sinilah. Stop lossnya di bawah sini enggak apa-apa. Ini. Jangan melakukan buy ketika tidak ada FPG. Kalau ada buy baru buy. Itu. Oke. Ya, inilah kenapa teman-teman fair value gap itu sangat penting di dalam tipe ini, tipe trading pakai ICT atau SMC lah, Smart Money Concept. Sekali lagi, FPG sebagai pemantiknya, ya, koreknya adalah FPG, COC ini sebagai bahan bakarnya. Ketika bahan bakar didekatkan dengan api, ya kan, sudah meledak dia, boom, terbang dia, lumayan di sini kemarin ya, sudah berapa, 150 poin kan? Itu. Jadi kita tidak perlu berpikir tentang kira-kira nanti apakah harga tidak mungkin akan turun setelah ini. Kita jangan berpikir seperti itu guys, karena apa? Sebenarnya kalau kita sudah menetapkan satu harga untuk buy dan sell, ya sudah, tempatkan stop loss. Apapun yang terjadi kalau kena stop loss ya sudah, berarti memang ceritanya saat itu kita lagi keliru. Contoh misalnya gitu, kita di sini buy, ya kan, stop lossnya di sini, ya kan, tempatkan di bawah sini.
ternyata kena stop loss, ya sudah, berarti memang ceritanya kita loss 120 poin. Sudah selesai sudah kalau kita pakai SL lah. Kalau tidak pakai LSL biasanya saya pakai logging posisi. Ya sudah. Berarti ceritanya memang lagi loss aja gitu. Dan jangan pernah untuk menggeser ini guys, ini jangan pernah digeser. Kalau sudah kita tempatkan di sini, ya sudah. Karena yang namanya uptrend atau downtrend, dia tidak akan pernah melewati higher high atau lower low, atau higher low atau lower high. Itu pasti tidak akan pernah melewati itu. Kalau namanya uptrend atau downtrend terjadi. Tapi kalau masih melewati, ya berarti belum, harga masih kayak di sini melewati beberapa kali. Contoh di sini melewati beberapa kali. Misal di sini buy ya. Misal di sini buy. Ya kan? Kita di sini SL-nya melewati beberapa break low, ya berarti belum trennya masih downtrend, belum uptrend. Itu saja kuncinya. Tapi kalau sudah price tidak bisa melewati yang namanya lower high atau bisa lower low atau mungkin higher low, ya sudah, ini namanya tren yang benar tuh kayak gini, stop loss. Karena price tidak akan pernah lagi melewati di sini, pasti akan naik. Ada bullish engulf gitu pasti, atau bearish engulf untuk downtrend. Itu sudah hukum seperti matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 tambah 2 sama dengan 5, kayak gitu. Pasti sudah 3 tambah 2 pasti 5, 3 tambah 2 pasti 5. Itu hukum pasti. Jadi kalau saya melihat bahwa ini adalah hukum pastinya ya, ini menurut versi saya tidak tahu versi yang lain, silakan punya versi sendiri. Tapi menurut versi saya, ketika price sudah berada di lower low, ya kan, kalau kita mau buy, maka price selanjutnya dia tidak boleh melewati lower low yang terjadi, apapun yang terjadi, ya tidak boleh melewati lower low-nya kayak gini. Ini kita anggap sebagai lower low, oke, tapi ternyata price masih break low kayak gini, berarti memang masih belum uptrend gitu ya. Terus kemudian ini kita anggap sebagai lower low ya, price setelahnya tidak boleh melewati lower low kalau kita ingin buy atau uptrend ya. Ternyata price going up setelahnya ini. Sama seperti possibility untuk sell, sama aturan untuk sell sama ya. Oke, kita ambil di sini. Di sini kita beranggapan bahwa harga akan turun. Oke, kita sell. Ya, kita selling. Dengan kemudian di sini adalah higher high ya, anggap aja higher high atau lower high atau semacamnya ya. Higher high anggap aja. Ketika kita melakukan opsi selling ya di sini, terus kemudian kita tempatkan stop loss di sini, maka harga tidak boleh melebihi daripada kita punya stop loss. Tapi ternyata buktinya price masih di break, berarti memang belum lower high atau higher high, masih bisa naik lagi price gitu. Sama ketika kita kemudian ada selling lagi ya kan, selling lagi mungkin di harga FPG, di bawah FPG ini ya, sini ini saya hapus. Ini ada FPG kan, di sini kita selling, kita stop loss di sini, maka harga ini akan stabil, benar-benar trend down apabila price tidak lagi bisa melewati higher high. Jadi setelah ini turun kita selling ya, ini si harga ini kita selling, dia tidak boleh price tidak boleh, nah seperti ini tidak boleh, berarti ini sudah peaknya. Nah ini buktinya price turun, artinya bahwa peaknya itu sudah tercapai, downtrend ya. Ketika peaknya belum tercapai, di break terus ya masih uptrend, berarti ini kayak gini bos ini ya, di break uptrend lagi kan itu. Nah, break lagi ada bos lagi ya uptrend, ini masih belum downtrend ternyata. Jadi kayak gitu guys. Jadi kita harus ini menurut saya pembelajaran yang bisa saya sampaikan berdasarkan apa yang saya
amati apa yang biasa saya lakukan seperti ini. Saya yakin 100% sure apabila teman-teman melakukan seperti ini, saya yakin akunnya akan bertambah. Ya, akunnya pasti akan bertambah. Balance-nya, equity-nya saya yakin masih akan bertambah. Kenapa? Karena oke lah, kita gini aja. Kita buy sell berdasarkan EPG. Ya, buy sell berdasarkan EPG. Ada EPG buy, ada EPG buy kita buy, EPG sell kita sell. Oke, enggak masalah. Enggak masalah. Kenapa? Karena emang EPG sudah menentukan di mana kita buy, di mana sell kan. Ini sudah. Oh sorry, keliru. Nah, ini yang sell. Ya ada EPG sell, kita sell di sini. Ya udah tempatkan, udah gini aja wis. Ini aturan paling enak sudah kita pakai. Kemudian ada sell lagi. Ya kan? Ada sell lagi, kita sell lagi, ada EPG sell lagi. Nah, ini tempatkan di mana? Di EPG sebelumnya di atas ini. Cukup itu. Ini buktinya juga masih buktinya di sini juga turunnya juga ciamik kingkong kan gitu. Nah kayak gini, ini turunnya juga panjang loh guys, panjang ini berapa ini 300 poin, yang ini 600 poin, ini bahkan lebih 300 sama ini anggap aja segini sama dua-duanya ya 500 dan 600 berapa 1000 poin guys, malah bisa turun lagi kan gitu, dapat 1000 poin kita hanya buy sell berdasarkan M5, kita pakai M15 ya, M15 buy sell berdasarkan EPG. Terus kalau misalnya dari EPG itu kemudian di break bagaimana? Ya, di break low atau di break high. Bagaimana? Ya sudah kita kena stop loss, enggak usah kita berpikiran bagaimana. Berarti kita kena stop loss dan nanti buy lagi ketika ada EPG atau sell lagi berdasarkan EPG. Contoh di sini. Ini misalnya di sini ada EPG, ya, enggak tahu ini ada EPG belum. Misalnya di sini ada EPG ya, ada EPG kita buy di sini, ya kan? Terus ini ada tempatkan stop loss di sini, kan price di break, stop loss kita di break. Ya sudah, kita nanti tunggu buy sell berdasarkan EPG-nya, gitu saja. Kalau ada EPG buy ya kita buy, kalau EPG sell ya sudah kita ikutan sell, ngapain kita pikir jauh. Ya kan? Misal di sini ada EPG sell terjadi, ini anggap aja gitu. Misal di sini ada EPG sell, oke sell di sini. Stop loss di mana? Di higher, tempatkan di sini higher, enggak apa-apa. Ya. Ya kan? Harga turun enggak kena kan dia di higher-nya. Itu loh. Ya kan? Turun lumayan juga gitu. Jadi ini kita sekaligus belajar menghilangkan psikologis agar kita tidak berasumsi terlalu ini harga pasti akan naik, harga pasti naik. Padahal ada EPG sell, harga pasti naik. Ya. Ternyata kena stop loss gitu. Jadi kita berpikir gampang saja. Contoh sini. Kita ada misal di sini ini jelas ada EPG buy di sini. Kita buy di sini, ya kan? Tempatkan stop loss di sini 200 poin. Kena stop loss ya sudah selesai sudah urusan kita. Kena stop loss mau pergi mana lagi? Kan gitu. Kita nanti akan buy lagi ketika ada EPG lagi. Nah, kayak gini. Ini ada EPG di sini kan? Ini jangan pakai ini. Ada EPG. Misal di sini ada EPG, jelasin kelihatan EPG-nya kan? Kita buy di sini. Ya, stop loss-nya di bawah ya 160. Nah, ini nanti tempatkan ini. Ya sudah seperti itu nanti. Gitu. Enak kan? Nah, ini ada sell, EPG sell. Ya, kita selling di sini selling. Ada EPG sell, jadi sudah selling. Tempatkan stop loss di atasnya. Ya gini. Ya kan? Agak pendek dikit. Nah, ini. Lumayan kan ini dapatnya juga 250, lumayan gitu loh, enggak apa-apa gitu. Jadi kita berpikir singkatnya seperti itu. EPG itu untuk kita opsi buy sell-nya kita bisa kok, enggak masalah gitu loh. Jangan khawatir keliru kok, sudah ada stop loss ngapain ragu untuk keliru gitu. Sudah ada stop loss, sudah ada locking. Itu kalau saya pakai locking, kalau hari Senin biasanya saya pakai locking, jarang saya pakai stop loss, saya pakai locking posisi. Walaupun lotnya agak gede, saya locking sama dengan lot yang sama, enggak apa-apa.
berarti memang nanti ini ke break. Itu kalau saya salah, misal di sini saya selling seperti ini, selling di sini kan. Kalau nanti harga naik seperti ini, berarti ini ke break kan. Stop loss saya ke break. Sudah saya salah berarti. Nanti saya akan cari EPG lagi buat buying atau sellingnya. Tergantung dari EPG-nya. Kalau EPG-nya bilang saya harus buy, ya buy. Tepatnya di mana? Ya, nah saya tempatkan stop loss di bawahnya EPG atau di bawah lower low. Misalnya itu pakai misalnya ada EPG untuk buy. Ya, simple kita pakai. Simple aja lah, enggak usah terlalu banyak berpikir yang terlalu jelimet. Indikator paling mudah ya seperti ini. Ya ini, indikator paling mudah ini. Ya, ini indikator paling mudah sudah ini. Cara bacanya sudah itu. Ada EPG buy, ada EPG sell buy, ada EPG buy, ada EPG sell, kita ikutan sell. Itu aja sudah mudah. Oke guys. Apalagi di H1. Wah, ini cocok ini. Nah, ini H1 ini. Jadi kita jangan berpikir sell di harga pucuk atau buy di harga lembah. Nggak perlu kita berpikir jauh seperti itu guys. Ya, karena EPG itu tidak akan mungkin di harga pucuk. EPG dapatnya di harga setelah dia bergerak agak turun dikit kayak gini. Ini kita sell di sini. Ini H1 otomatis agak panjang kan, stop lossnya 250. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah ini, terus kemudian ada EPG lagi, kita selling lagi kan. Stop lossnya bisa ditempatkan di EPG yang atas. Panjang memang 450 H1 bos. Ya wajar lah kalau panjang H1. Ini dapat 400, yang kedua ini kita dapat 800, 1200. Nah sekarang muncul EPG buy kayak gini. Yang ini muncul EPG sell, ya kan? Ada sell. Ya walaupun dapatnya cuma 110, nah di sini 110 ya sudah. Tidak apa-apa. Itu. Oke, ini pun saya yakin ketika sudah dapat 110, SL pasti akan digeser kayak gini. Ya. Stop loss mungkin digeser SL plus, pasti sudah SL plus itu sudah pasti sudah. Gitu. Ini untuk H1-nya. Jadi dengan ini teman-teman kita nanti akan ada ini apa, kita nanti akan punya mapping peta. Kita akan punya map atau peta kemana harga akan kita open, buy atau sell. Sudah ada petanya, ini ada petanya. Harga buy sell sudah ada petanya, sudah komplit ini guys, sudah komplit ini. Tidak apa-apa kita beranggapan bahwa kita harus pakai yang namanya stop loss agak panjang ya, banyak tidak masalah. Yang jelas paling enak memang stop loss itu di atas atau di bawah EPG. Karena kalau harganya benar-benar steady, stabil, harga tidak akan pernah lagi break di EPG. Gitu. Kalau sekiranya pengen aman, ya sudah tempatkan aja stop loss di bawahnya ini, lower ini. Ini kalau buy, atau ditempatkan misalnya buy di sini, misalnya buy di harga ini ya, tempatkan aja stop lossnya di sini. Panjang memang 230 tapi tidak apa-apa. Risk reward 1:1 pun juga dapat loh. 350 ini. Oke. Itu guys. Semoga bisa membantu, simple, sederhana ya, yang bisa saya sampaikan. Enak kok, sudah. Nggak usah kita berpikir panjang. Saya yakin teman-teman pakai ilmu ini sudah, saya yakin 100% balance-nya teman-teman, equity-nya pasti akan naik. Ya, pasti akan naik. Ya, karena EPG itu enggak asal keluar kok. Ya pasti keluar berdasarkan beberapa aturan yang bisa pakai scalping atau bisa pakai intraday, day swing dan lain sebagainya, monggo silahkan. Saya yakin pasti akan naik nanti akunnya teman-teman. Oke. Silakan komen di bawah, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan komen, nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih. Have a nice day, bye bye.